Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Asrwirawan dengan NIM 20 250 10 20 dengan mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari presentasi kelompok 7 sampai 13. Yang pertama, resiko perbankan syariah. Pengertian resiko perbankan syariah: bank syariah adalah salah satu unit bisnis yang juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang banyak dengan risiko karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank, mengandung banyak risiko seperti produk mudharabah. Jenis-jenis risiko perbankan syariah: pertama, risiko modal, risiko pembiayaan yang terdiri atas murabahah, salam, istisna, mudharabah, dan musyarakah. Yang ketiga, risiko likuiditas. Keempat, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, kepatuhan, dan risiko pasar. Antisipasi risiko perbankan syariah: yang pertama, preventif; kedua, detektif; ketiga, recovery. Lanjut ke kelompok 8, yaitu tata kelola dalam bank syariah. Model tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan, kadang disebut juga inisiatif multi pemangku kepentingan, multi stakeholder. Inisiatif atau MSI adalah struktur tata kelola yang berusaha mempersatukan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan solusi bagi masalah atau tujuan bersama. Peran tanggung jawab syariah, yaitu mempunyai peran yang penting dalam menentukan produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan dalam tata kelola masyarakat adalah interpretasi yang beragam terhadap hukum-hukum syariat itu sendiri. Dalam Islam, terdapat berbagai aliran dan mazhab yang memberikan penafsiran yang berbeda. Unit kajian syariah adalah sebuah entitas atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum Islam serta mengeluarkan fatwa dan pendapat hukum dalam berbagai masalah yang berkaitan syariah. Lanjut ke kelompok 9, transparansi dan kualitas data. Pengertian transparansi dan kualitas data dapat didefinisikan sebagai kualitas dari informasi atau data yang disampaikan kepada publik. Kualitas data di sisi lain adalah kemampuan data untuk memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan relevan. Kualitas data mengacu pada tingkat keakuran, keandalan, kesesuaian, konsistensi, dan kelengkapan data. Tujuan transparansi dan kualitas data meningkatkan kepercayaan, meningkatkan efektivitas, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, menghindari kesalahan, dan manipulasi data. Lanjut ke kelompok 10, kecukupan modal dan Basel. Kecukupan modal adalah bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, capital adequacy ratio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya dengan pemberian kredit dengan nasabah. Faktor yang mempengaruhi kecukupan modal CAR: pertama, pengaruh NPL terhadap CAR, pengaruh LDR terhadap CAR, pengaruh ROA terhadap CAR, pengaruh shear size terhadap CAR. Perbedaan B1, 2, dan 3. B1 memperkenalkan pedoman berapa banyak modal yang harus dicadangkan. Kalau B2 menyempurnakan pedoman tersebut.
B3 menyempurnakan lebih lanjut aturan-aturan tersebut sebagian berdasarkan pelajaran yang didapat dari krisis keuangan. Lanjut kelompok 11, penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Konsep penilaian kesehatan bank. Tingkat penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Pemenuhan peraturan perbankan. Rasio kewajiban penyedia modal, penetapan batas maksimum pemberian kredit, penentuan kualitas aktiva produktif, kriteria penyisian penghapusan aktiva tetap, kegiatan restrukturisasi kredit, analisis capital adequacy ratio, financing to deficit ratio, non-performance financing, beban operasional terhadap pendapatan operasional, good corporate governance. Lanjut ke kelompok 12, hubungan analisis risiko dan pengawasan bank. Pengertian analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan sebuah acara proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. Proses pengawasan. Tujuan dari pengawasan perbankan adalah untuk melindungi kepentingan bersama, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah terjadinya risiko yang dapat membahayakan perekonomian. Hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank. Antara analisis risiko dan pengawasan bank sangat erat. Analisis risiko digunakan sebagai alat penting dalam pengawasan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh bank. Analisis risiko memberikan dasar yang kuat bagi otoritas pengawas bank syariah untuk mengambil tindakan pengawasan yang tepat. Lanjut kelompok terakhir, tantangan masa depan bank syariah. Pengertian globalisasi merupakan proses multidimensional dari perkembangan hubungan di antara berbagai bangsa dan banyak orang di dunia. Dimensi utamanya adalah kultural, sosiopolitik, dan ekonomi. Beberapa tantangan tersebut antara lain implementasi pada sistem, intermediasi dua arah, standarisasi, konsolidasi, pembenahan dari sisi kelembagaan, ketersediaan sumber daya insan yang berkualitas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Beberapa strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan bank syariah yaitu membentuk sumber daya insani SDI berkualitas, ekspansi segmen pasar bank syariah, akselerasi produk perbankan syariah, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.